jamaah kita melanjutkan ya ke pertanyaan Ibu yang tadi. Jadi gimana Bu, kalau misalkan nih ada tetangga yang kalau Iya. kita tagih utangnya malah Malah galakan si lebih tetangganya galak, ya? iya. Iya Masya Allah. Kalau gitu Kalau mau diikhlasin kan kita perlu iya ya. gimana ya? Jadi gimana? Jadi serba salah gitu ya? Iya. Ya, Masya Allah. Yaudah. Tapi udah pernah nagih belum Bu? Iya Berapa gitu. kali? Sasam, tanyain dulu. Ibu ini kerjanya apa di rumah? Ibu Aku kerjanya apa? kan jualan. Jualan. Iya, buka warung. Buka warung. Iya. Coba ibu tagih di sini. Bayar dong. Iya, Aku Masya kasihan juga. Allah. Nanti marah di rumah. Punten ini guru tali sepatunya itu copot Masya Allah saking semangat. Nah silakan Ustadz Syam penjelasannya. Baik. Jadi harus bagaimana nih Ibu? Ya silakan. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Betari, guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Ibu tadi pertanyaannya ini memang banyak terjadi dan sering terjadi, utamanya Ibu ini adalah jualan, subhanallah. Ini yang seperti ini yang biasanya membuat orang kesandung, bukan batu besar yang membuat orang kesandung biasanya, tapi kerikil-kerikil kecil itulah yang bisa bikin orang daripada tidak melihatnya. Seperti misalnya besok ku bayar ya, saya ambil garam dulu, besok ku bayar saya ambil kemiri dulu, besok ku bayar ya ambil ini dulu, besok ku bayar ambil ini. Yang lucu itu kalau subhanallah dicontohkan guru kita, ada orang mau beli gas, subhanallah, mau beli gas LPG, sampai di warung dia lupa bawa duitnya, astagfirullah, lupa bawa duitnya. Dia lupa bawa duit tapi tidak lupa bawa tabung. Kok bisa gitu ya? Dia mau beli air galon gitu. Dia mau beli air galon, pas mau bayar, lupa bawa duit, saya utang dulu ya. Dia lupa bawa duitnya tapi tidak lupa bawa galonnya. Kok bisa? Subhanallah. Maka jangan sampai yang kecil-kecil seperti ini yang membuat seseorang tertahan amalnya. Bukankah sudah disampaikan oleh baginda Nabi SAW? Ketika seseorang meninggal dunia, dakhalal jannah, masuk surga illa min thalath, kecuali 3 orang. Siapa itu? Yang pertama, orang yang mutakabbir, orang-orang yang sombong. Kemudian orang-orang yang berlaku daripada penyakit hati baginya. Kemudian yang ketiga, dia belum terbebas daripada ad-dain, hutang piutang. Subhanallah. Kenapa nih hutang piutang sangat penting untuk memasukkan seseorang ke dalam surga? Karena Nabi SAW ketika dikabarkan beliau tentang sahabat yang syahid. Ya Rasulullah, sahabat kita syahid di medan perang. Apa yang harus kami lakukan? Nabi pertanyaan pertamanya satu, adakah hutangnya? Adakah hutangnya? Padahal mati syahid loh Bu. Nih apalagi mati kita belum jelas, subhanallah. Maka kita berusaha melunasi hutang. Sahabat Nabi yang mati syahid saja, Nabi nanya dulu, adakah hutangnya? Kalau ada hutangnya tolong selesaikan dulu. Karena saya tidak mau sholati kalau masih ada hutangnya. Saking pentingnya itu masalah hutang. Lalu bagaimana menghadapi tetangga yang ternyata susah banget buat ditagihnya? Kalau engkau sedekahkan maka itu baik bagimu. Pahalanya besar Bu. Subhanallah. Kenapa? Karena kalau ternyata dia benar-benar butuh maka sedekah kita tidak salah sasaran. Karena dia benar-benar butuh. Kalau sanggup. Tapi curhatannya ibu yang tadi, Ustadz saya juga butuh banget. Saya juga sangat membutuhkannya. Maka sampaikanlah secara baik. Tagihlah secara baik-baik. Sebagaimana orang yang datang kepada Nabi SAW menagih dengan cara yang tidak baik. Tapi Nabi tidak marah. Tapi kan kita kalau kita menagih dengan cara yang tidak baik bisa jadi orang tersinggung. Maka tagihlah dengan cara yang baik. Sampai kapan? Ya sampai terbayarkan hutangnya. Kalau tidak mau juga, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah ternilai sedekah. Kalau tidak bisa juga, maka gunakan jalur hukum. Misal, hutangnya ini bukan sedikit Ustaz, hutangnya ini bisa buat beli rumah. Hutangnya ini bisa buat beli kendaraan. Hutangnya ini buat biaya sekolah anak-anak saya Ustaz. Maka boleh saja dilanjutkan dengan cara menagihnya dengan jalur hukum selama itu tidak memutuskan daripada hubungan tetangga. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Jadi gitu ya Bu yang harus kita lakukan. Sebaiknya kita kalau menagih itu dengan cara yang baik-baik. Karena Iya mungkin dong. aja bisa aja ada perkataan kita yang bikin dia tersinggung ya. Makanya jadi galakan dia Bu gitu. Dan selebihnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Kadang Allah. bingung juga Betari. Apa tuh? Dibikin tersinggung aja belum mau bayar apalagi nggak tersinggung. Gak tersinggung, oh iya bener juga ya. Aduh banyak tuh itu ya, kayak gitu-gitu. Terima kasih guru, alhamdulillah tepuk tangan dong ibu-ibu, Masya Allah. Nah jamaah, banyak banget nih pertanyaan dari sosial media Islam itu indah, langsung aku bacain aja ya. Ini ada pertanyaan dari Instagram @yuliamami.
Assalamualaikum Ustadz dan guru-guru semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, katanya kan tetangga bisa jadi kunci kita atau tangga kita menuju surga. Nah, apakah ada ciri-ciri tetangga yang baik bagi kita agar kita bisa semakin lancar masuk surga? Masya Allah. Punten Habib, Siap. guru aku mau bertanya, ada enggak ciri-ciri tetangga yang baik agar kita makin lancar masuk surganya? Amin ya Allah. Silakan Amin. guru Masya penjelasannya. Allah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri tetangga yang bisa masuk surga atau kita caranya berinteraksi sama tetangga bisa memasukkan kita ke surga. Imam Ghazali menuliskan beberapa adab, ya, ciri-ciri tetangga yang baik atau kita cara bertetangga yang baik. Pertama, kata Al-Imam Ghazali, ibtida'uhu bisalam. Pertama kata Imam Ghazali, kalau pengen bagus, pengen baik, bagaimana caranya bertetangga itu kita duluan yang ngucapin salam. Ini kadang-kadang lewat tetangga nunggu, biar dia dulu nih. Tungguin aja dia dulu ngajak salam, jangan kita biarin. Nah, ini yang gak bagus. Maka Imam Ghazali mengatakan kita mulai dulu untuk mengucapkan salam. Yang kedua, beliau mengatakan la yakthur fil kalam. Nggak boleh tuh nongkrong lama-lama sama tetangga, banyak ngomong, itu kurang bagus dan kurang dianjurkan untuk bertetangga. Tapi bukan berarti tidak boleh. Boleh, tapi tidak dianjurkan untuk berlama-lama. Kemudian yang ketiga, mengasih sesuatu seperti kata Ustadz Maulana tadi, jangan sampai hidungnya yang dicolok oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab cuma cium baunya saja, ya. Jadi juga misalnya dan menjaga ketenangan. Yang keempat itu menjaga ketenangan. Memang musik kita, video kita, apalagi tuh Ustadz Syam? Speaker kita. Speaker kita. Masya Allah, tetangga kita baru lahiran bayi. Dia bukanya sekenceng-kenceng. Ini listrik saya yang bayar. Ini tip-tip saya. Ini radio-radio saya. Nah, ini yang tidak bagus. Ciri-cirinya saling menjaga ketenangan antara warga atau antara tetangga. Ini yang dianjurkan diantaranya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah. Kemudian selanjutnya Imam Ghazali juga mengatakan bertutur kata dengan tutur kata yang bagus. Itu ciri-cirinya. Jadi enggak kasar, ya, tidak semena-mena. Misal tadi tuh di antara video-video yang kita lihat, misal naruh motor, mungkin aja dia lupa. Cara gesernya jangan begitu. Ini motor siapa sih? Brak misalnya. Misalnya, artinya itu di antara contohnya saja. Bisa kita, assalamualaikum, maaf, tolong dong digeser motornya, mobil saya mau masuk. Insya Allah ketika kita mendepankan akhlak, tetangga yang tidak berakhlak bisa jadi berakhlak dan dia malu kalau tidak berakhlak. Dan yang lain dan yang terakhir, apa kata Imam Ghazali? Jaga pandangan sama istri tetangga. Ya, disebutkan. Jangan istri tetangga mau lewat, dia udah nongkrong di depan. Ada nih istri tetangga mau lewat nih misalnya. Jadi Imam Ghazali bilang jaga pandangan kita, terutama jaga pandangan sama istri tetangga supaya tidak terjadi suudzon atau ribut gara-gara kita pandangin terus dia lewat. Nah, itu ciri-ciri atau anjuran supaya kita menjadi tetangga yang bagus dan bisa menyebabkan kita masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Masya Allah. Jadi ciri-cirinya yang pertama adalah tetangga yang senantiasa menjaga ketenangan, kedua tetangga yang senantiasa bertutur kata baik, dan Betul. yang terakhir tetangga yang senantiasa menjaga pandangan, terutama menjaga pandangan terhadap istri. Oh, nah, Masya Allah. Tepuk tangan untuk guru kita. Baik. Terima kasih guru. Nah, aku bacain selanjutnya ya, pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Habib, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau semisalnya ada tetangga yang menzolimi kita, bahkan menjelek-jelekan anak kita, apakah kita harus pindah rumah dari lingkungan yang seperti itu?
Masya Allah. Hah, Ustadz Maulana, gimana? Jawab sini. Kita harus kemana? Kita harus bagaimana ini? Silakan guru. Camkan. Ada yang akan kita lakukan kalau tetangga kita julid. Ada 5 caranya. Catat. 1, jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Yang pertama kita lakukan abaikan. Jangan sampai kita terpancing. Pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak tahu. Itu dulu. Yang kedua, jadikan itu sebagai motivasi. Anaknya nggak terurus. Maka kita urus, rawat dia. Anaknya bandel, kita jadiin pinter dia. Itu motivasi bagaimana kita memperbaiki diri. Susah loh mencari orang yang bisa mencari kekurangan kita, betul tidak? Kalau perlu kita bayar orang untuk mencari kekurangan kita supaya kita jadi baik. Dan dia tidak dibayar gratis. Dia tidak bisa tidur memikirkan kita. Di mana kau bisa dapat orang yang memikirkan kita? Betul tidak? Yang ketiga, berbuat baiklah kepadanya. Sekali lagi, berbuat baiklah kepadanya. Masih ingat gak? 1, abaikan. 2, jadikan motivasi. Yang ketiga, berbuat baik. Ada 1 lagi. Jamaah bisa minta tolong. Bisa minta tolong. Ketika kita sudah berbaik abaikan. Kemudian apalagi yang kedua tadi? Kok lupa lagi? Bu, prestasi. Kemudian yang ketiga? Berbuat baik. Ini yang keempat, ini yang penting. Apa yang penting yang keempat? Adalah bantu dia. Mungkin dia lagi ada masalah. Mungkin lagi tidak punya pekerjaan. Kerjanya mencari kekurangan kita. Kasih kerjaan. Kalau dia ada kesibukan pasti tidak ada waktu untuk mencari keburukan kita. Yang terpenting adalah yang kelima. Doakan. Tadi kan sudah dibahas. Doa, doa, dan doa. Ketika kita mendoakan jadi aman. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan kasihan banget ya. Kalau saya ada orang jahil itu kasihan sebenarnya. Betul tidak? Kasihan gak sama orang seperti itu? Kasihan ya. Dia menjadi antagonis. Baik kalau kita jadi protagonis. Kayak Betari setiap main sinetron selalu jadi protagonis. Masya Allah. Gak pernah saya Emang lihat gitu jadi ya? antagonis. Gak pernah Jarang-jarang. saya. Iya, Masya Selalu Allah. tersiksa. Iya. Minimal jadi anaknya Pak Jalal. Masya Allah, tepuk tangan untuk guru kita. Jadi ada baik yang harus kita lakukan ya. Salah satunya seperti misalkan kita abaikan, terus motivasi, berbuat baik, termasuk mendoakan tetangga kita ya. Masya Allah, tepuk tangan untuk guru kita. Nah, alhamdulillah jamaah. Sekarang kita akan melakukan muhasabah, lalu ditutup dengan doa dan akan dipimpin oleh guru kita Habib Muhammad Syahab. Silahkan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Di antara ibadah yang baik, di antara ibadah yang bagus, yaitu kita saling menghormati sesama tetangga. Kita tidak pandang dia seorang muslim ataupun dia non-muslim. Kita selalu disuruh berbuat baik. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia dianjurkan beriman dan wajib beriman. Manusia tersebut dianjurkan beramal soleh, baik amal soleh itu wajib atau sunnah. Dan menghormati para tetangga adalah amalan yang wajib yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin. Maka juga kita selalu patuh, tunduk, malu kita mengaku tunduk kepada Nabi Muhammad tapi tidak mengikuti apa
yang dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan doa nanti Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk selalu berkemanusiaan dengan manusia yang bagus dan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang baik. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang selalu cinta kepadamu ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membantu kami untuk melakukan itu semua. Kami betul-betul berniat, bantulah niat kami ya Allah. Bantulah kami hidup secara hidup dengan sejahtera, bertetangga dengan baik, menjadi manusia yang bagus ya Allah. Manusia yang selalu patuh dan tunduk apa yang diajarkan oleh kekasihmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak guru. Jamaah yang di rumah, alhamdulillah selesai juga perjumpaan kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat dan berkah. Terima kasih banyak guru-guru atas ilmunya hari ini. Nah, aku mau pantun nih, jangan lupa bilang cakep ya. Ikan hiu lawan ikan teri. Cakep. Saya Betari Ayu, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.